Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi diskusi pada hari ini dengan tema jinayah. Kelompok 6 dengan anggota 1. Waizati Anisa Yusra, NIM 101210204. 2. Wanda Aulia Rahmadani, NIM 10121010205. Selanjutnya pengertian jinayah. Secara etimologis, jinayah berarti perbuatan terlarang dan jarimah berarti perbuatan dosa. Secara terminologis atau istilah, jinayah atau jarimah adalah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. Jarimah adalah segala larangan syara yang diancam hukuman had atau takzir. Dengan demikian, jinayah atau jarimah adalah perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa. Syarat dan rukun jinayah. Syarat: jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara, maka larangan tersebut hanya ditunjukkan kepada seorang mukallaf atau balik. Perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila atau anak kecil tidak dikategorikan sebagai jinayah atau jarimah, mengingat mereka bukanlah orang yang dapat memahami hittab atau kewajiban atau taklif atau beban. Rukun jinayah. 1. Adanya unsur formal, yaitu ketentuan nas yang melanggar perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman. 2. Adanya unsur material atau ruk al-madi, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang syara atau sebaliknya, tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan syara. 3. Adanya unsur moral, ruk al-adabi, yaitu pelaku adalah orang yang memahami hittab atau taklif sehingga sanksi hukuman dapat dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukan. Hukum bagi pelaku jinayat. 1. Kisos. Kisos adalah balasan yang sepadan dengan perbuatan kejahatan atas yang telah dilakukan dengan sengaja atau berupa pembunuhan atau penganiayaan. Macam-macam kisos. Pertama, kisos pembunuhan, yaitu kisos yang dilakukan karena pembunuhan yang dilakukan dan tidak dimaafkan oleh keluarga korban. 2. Kisos anggota tubuh, yaitu kisos yang dilaksanakan karena menganiaya anggota tubuh dengan sengaja, menyebabkan hilangnya fungsi dan manfaat anggota tubuh tersebut. Syarat dilaksanakan kisos. 1. Pelaku pembunuhan balik. 2. Pembunuhan bukan orang tua dari yang dibunuh. 3. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya. 2. Diat. Diat yang memiliki arti membayar denda. Jadi, diat dalam arti bahasa adalah denda atau tebusan. Sedangkan diat dalam arti istilah adalah sejumlah harta yang digunakan untuk membayar denda atau tebusan yang wajib diberikan kepada keluarga korban atas kejahatan yang telah dilakukan, baik berupa pembunuhan atau penganiayaan secara sengaja yang dimaafkan. Macam-macam diat. 1. Diat berat atau diat mughaladzah. 2. Diat ringan atau mukhaffafah. Sebab-sebab adanya diat. 1. Pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga oleh yang meninggal. 2. Pembunuhan yang sengaja. 3. Pembunuhan yang tidak disengaja. 4. Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh yang dimaafkan. 3. Kafarat. Kafarat adalah denda atau tebusan berupa harta atau perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam karena melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Macam-macam kafarat. 1. Kafarat pembunuhan. 2. Kafarat zihar. 3. Kafarat karena melanggar sumpah. 4. Kafarat ilah. 5. Kafarat karena membunuh binatang saat ihram. Hikmah dari dilaksanakannya kafarat. 1. Manusia akan merasa jera dan menyesali perbuatan yang tidak benar. 2. Manusia
makin mendekatkan diri kepada Allah. 3. Memberitahukan kepada pelaku pelanggaran bahwa dengan kafarat dirinya merasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembagian jarimah. A. Jarimah kisos. 1. Pembunuhan. Pengertian pembunuhan ialah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik sengaja maupun tidak, baik menggunakan alat maupun tidak. Pembunuhan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Pembunuhan sengaja, 2. Pembunuhan seperti sengaja, 3. Pembunuhan tersalah. Pengertian dari pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik melukai maupun memberatkan mutsakol, dan dilakukan oleh orang yang sudah balik atau sudah dewasa. Contoh dari pembunuhan sengaja adalah sengaja menembak mati orang yang tidak bersalah dan terbunuh. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Pengertian dari pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuh yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Contoh, mengagetkan seseorang hingga meninggal dunia tanpa tahu orang itu mengidap penyakit serangan jantung. Hukuman dengan diat mughalazah adalah mengambil dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun dan juga harus melakukan kafarat. Pengertian dari pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tapi mengakibatkan kematian seseorang. Contohnya, menembak seorang kafir harbi namun meleset dan mengenai seorang muslim dan mengakibatkan muslim tersebut meninggal. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah diat mukhaffafah atau denda ringan. 2. Penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Melukai atau penganiayaan jinayah terhadap selain jiwa, bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Jarimah hudud. 1. Zina. Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar nikah. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Hukuman bagi pelaku zina adalah 1. Jika perbuatan itu berupa zina muhsan, maka hukuman berupa hukuman rajam. 2. Jika perbuatan zina itu berupa zina ghairun muhsan, maka hukuman perbuatan cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Qazhaf. Pengertian qazhaf yang persamaan kata dengan kata qazhaf berasal dari kata-kata yang berarti melempar, sedangkan qazhaf dalam arti istilah adalah menuduh orang baik-baik melakukan perzinaan. Hukuman bagi pelaku qazhaf adalah dicambuk 80 kali bagi orang merdeka dan sanksinya tidak diterima selamanya. Sedangkan qazhaf jika dilakukan oleh budak maka dicambuk 40 kali karena hukuman budak adalah separuh dari hukuman orang merdeka. Minum minuman keras menurut arti istilah adalah segala jenis minuman yang bisa menghilangkan fungsi akal dan memabukkan sehingga bagi orang yang meminumnya akan hilang kesadarannya, yang berarti menutupi akal. Yang termasuk kategori minum-minuman keras adalah arak atau khamar, minum-minuman yang beralkohol seperti wine, whisky, spen, malaga, dan lain sebagainya. Selanjutnya mencuri. Mencuri menurut bahasa atau sarikoh adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanan tanpa ada keracunan atau subhat di dalam dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hukuman bagi pelaku mencuri adalah 1. Pencuri pertama dipotong tangan kanan.
Mencuri kedua dipotong kaki kiri, mencuri ketiga dipotong tangan kiri, mencuri keempat dipotong kaki kiri. Jika melakukan pencurian lagi maka ditakzir. 5. Merampok. Dalam istilah syara, merampok disebut memotong jalan atau menjenggal, atau disebut hirobah yang artinya peperangan. Adapun secara istilah adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa, kekerasan, ancaman senjata, penganiayaan, bahkan kadangkala dengan membunuh pemilik barang. Adapun hukuman perampok adalah 1. Jika mengambil hartanya tidak membunuh maka dipotong tangan dan kaki secara menyilang. Jika hanya membunuh, tidak mengambil hartanya, maka dihukum mati. Jika mengambil harta, membunuh, maka dihukum mati, kemudian disalib. 4. Jika seorang tidak merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, semisal ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kala ia ingin menghukum tindakan jahatnya, ia ditetapkan lebih dulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dipenjarakan atau diasingkan di luar wilayahnya. Selanjutnya, bughod. Bughod berarti mencari atau maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran atau zalim. Sedangkan menurut istilah syara, bughod berarti orang-orang yang menentang iman dengan jalan keluar dari pemimpinnya dan menolak kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan mereka mempunyai alasan, pengikut dan kekuatan serta adanya imam tersendiri. Hikmah dilarangnya bughod: 1. Menyadarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. 2. Mengingatkan agar senantiasa mengamalkan perintah Allah, khususnya taat kepada iman yang sah. 3. Mengingatkan bahwa perbedaan dalam satu kelompok adalah rahmat asal kita terjadi percekcokan atau permusuhan. 7. Murtad. Istilah murtad dalam agama Islam berarti keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, dan perbuatan. Hal itu kemudian menyebabkan seseorang disebut kafir. Orang tersebut bisa jadi memilih agama lain atau justru tidak beragama sama sekali. Yang terakhir adalah takzir. Menurut bahasa, lafal takzir berasal dari kata azara yang berarti manuwarada atau mencegah dan menolak. Takzir dapat berarti adaba, mendidik, atau azamul wal waqro. Takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa maksiat dan hukumannya ditentukan oleh syara. Takzir menurut syara adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat. Jadi dengan demikian, jarimah takzir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah takzir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.